Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan tugas video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pengajaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Olin Putri Marsyanda. Di sini saya sebagai murid dan editor. Perkenalkan, saya Olivia Yarkinanti. Di sini saya sebagai murid dan penyedia materi PPT. Perkenalkan, nama saya Ayusa Putri sebagai murid dan editor. Perkenalkan, saya Diana Anissa sebagai guru. Di sini kami akan menyajikan video pembelajaran untuk mata pelajaran pengantar akuntansi kelas 10 dengan materi konsep dasar akuntansi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Hari ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi. Gimana nih, semuanya udah siap buat belajar belum? Udah, Bu. Siap, Bu. Kita mulai ya. Saya izin share screen dulu. Konsep dasar akuntansi. Nah, dari konsep dasar akuntansi ini ada 3 sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada hakikat akuntansi, yang kedua ada tujuan akuntansi, yang ketiga adalah peranan akuntansi. Nah, untuk sub materi yang pertama kita bahas adalah mengenai hakikat akuntansi. Di hakikat akuntansi ini kita akan membahas mengenai pengertian, kegiatan, dan juga sifat dari akuntansi. Nah, untuk dari pengertiannya itu sendiri, menurut para ahli, ada 3 menurut para ahli mengenai pengertian akuntansi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama menurut American Accounting Association, di mana akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Kemudian, menurut yang kedua, menurut dari American Institute of Certificate Public Accountant atau AICPA, di mana akuntansi ini adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian dalam bentuk satuan uang yang tepat atau berdaya guna dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Nah, dari kedua pengertian akuntansi menurut para ahli ini bisa kita simpulkan bahwa akuntansi ini merupakan proses di mana pencatatan, penggolongan, dan peringkasan yang akan menghasilkan laporan, dan kemudian hasil dari laporan ini akan menjadi untuk pengambilan penilaian dan juga keputusan bagi pihak pemakai informasinya. Nah, untuk yang ketiga, menurut Accounting Principle Board, yaitu akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Nah, suatu kegiatan jasa ini digunakan untuk mengukur suatu satuan uang, dan sedangkan untuk ekonomi ini adalah untuk menyampaikan informasi mengenai laporan keuangan yang berguna untuk para pihak pemakai informasi. Sebenarnya dari semuanya juga sama, bahwa kesimpulannya yang tadi, bahwa proses pencatatan dan penggolongan, bahwa akuntansi ini adalah proses pencatatan, penggolongan, dan juga laporan di mana hasilnya adalah untuk mengambil keputusan dan penilaian yang digunakan oleh para pihak yang membutuhkan. Nah, selanjutnya ada akuntansi ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama ada segi pemakai. Nah, dari segi pemakai ini adalah menyediakan informasi untuk melaksanakan kegiatan secara efisien serta untuk mengevaluasi kegiatan suatu entitas. Nah, informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan, terus untuk perencanaan, kemudian untuk pengawasan, dan juga untuk melihat bagaimana tanggung jawab entitas kepada pihak eksternal. Selanjutnya ada dari segi proses kegiatan. Nah, dari segi proses kegiatan ini tadi, di mana ada proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan untuk suatu entitas. Kemudian dari segi bahasa,
adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan keputusan bagi pihak pemakai informasi. Kemudian dari segi prosedur adalah suatu teknik atau segi mencatat, menggolongkan, menyimpulkan, serta menganalisis dari hasil teknik tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah yang kita bahas tentang kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi ini ada 4. Yang pertama pencatatan, kedua penggolongan, yang ketiga peringkasan, yang keempat pelaporan. Nah, kita bahas yang pencatatan nih. Pencatatan ini adalah mencatat transaksi keuangan yang terjadi ke dalam jurnal. Dicatat ke dalam jurnal ini secara cermat dan kronologis. Kira-kira dari siswa dan siswi ada yang tahu nggak? Maksud dari cermat dan kronologis ini apa? Silakan jika ada yang tahu dijawab. Belum tahu, Bu. Kayaknya belum belajar ya. Oke, baik. Dijelaskan bahwa cermat dan kronologis ini maksudnya adalah dilakukan sesuai dengan terjadinya transaksi. Tidak boleh ditunda. Jadi saat transaksi masuk, langsung dicatat ke dalam jurnal. Seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah penggolongan. Nah, penggolongan ini adalah mengelompokkan transaksi keuangan dalam perkiraan buku besar. Dari transaksi yang sudah dicatat di jurnal, kemudian digolongkan ke dalam buku besar. Contohnya adalah penjualan tunai. Penjualan tunai akan dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Nah, pencatatan ini kemudian kasnya akan dimasukkan ke dalam buku besar kas. Nah, sedangkan penjualannya juga akan dimasukkan ke dalam buku besar penjualan. Setelah dilakukan penggolongan, kita lakukan peringkasan. Nah, peringkasan dari transaksi ini akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Nanti bentuk dari neraca saldo adalah bentuk dari beberapa lembar yang terisi dari buku besar nih, yang di beberapa lembar itu akan dijadikan menjadi 1 atau 2 lembar tergantung banyaknya akun, dan kemudian diisi oleh saldo akhir dari yang ada di dalam perkiraan buku besar. Kemudian yang paling terakhir atau tahap akhir dari kegiatan akuntansi ini adalah pelaporan atau reporting, yaitu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, kemudian ada laporan laba yang ditahan, kemudian ada laporan posisi keuangan yang mengenai melihat bagaimana keuangan dari suatu entitas. Selanjutnya ada sifat akuntansi. Nah, sifat akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi sebagai ideologi. Nah, akuntansi sebagai ideologi ini adalah sebagai alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Menurut ideologi kapitalis, di mana politik kapitalis, kan? Menurut ideologi kapitalis ini melahirkan akuntansi konvensional. Nah, akuntansi konvensional ini kan ide kapitalis tadi. Nah, teorinya ini digunakan oleh masyarakat untuk merumuskan kepentingan kapitalis dalam membangun kerangka ekonomi kapitalis. Nah, gimana untuk ideologi yang lain? Nah, untuk ideologi yang lain seperti di Indonesia, di mana rata-rata adalah mayoritasnya adalah beragama Islam, sehingga ideologinya akan disamakan dengan ideologi negaranya, seperti itu. Bisa menggunakan dari prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada akuntansi sebagai bahasa, yaitu akuntansi sebagai bahasa perusahaan yang dapat mengomunikasikan suatu perusahaan yang dilaporkannya. Yaitu di mana di dalam bahasa perusahaan ini ada yang namanya simbol. Di dalam simbol akuntansi ini ada, pasti kalian kenal yang namanya debit kredit, terus kemudian jurnal, buku besar, laporan keuangan, terus juga ada laba rugi, ada perkiraan, dan lain-lain. Kemudian ada tata aturan. Nah, tata aturan ini adalah untuk memahami, memudahkan orang dalam memahami akuntansi, di mana harus ada yang namanya nomor akun yang dapat mengurutkan dari aset, yaitu nomor 1, terus ada likuiditas, nomor 2, ada 3 ekuitas, terus ada 4 pendapatan, dan seterusnya. Kemudian
Karena adanya nomor akun ini, kita dapat memindahkan proses pembukuan itu jauh lebih mudah, ya kan? Dari tadi kayak dari jurnal ke buku besar, itu jauh lebih mudah menggunakan nomor akun. Kemudian ada di akuntansi ada akrual dan juga kas metodenya. Kemudian selanjutnya sifatnya yaitu akuntansi sebagai catatan historis, yaitu sebagai sarana untuk memberikan gambaran sejarah organisasi transaksi yang dilakukan dengan lingkungan di masa lalu. Nah, catatan transaksi yang telah dibukukan ini akan dilaporkan melalui laporan keuangan kan. Data dan laporan dan historisnya akan dijadikan sebagai dasar analisis untuk menentukan metode apa atau pembaruan apa yang akan digunakan pada tahun berikutnya. Seperti itu. Kemudian ada akuntansi sebagai realitas ekonomi, yaitu akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini sehingga laporan akuntansi dianggap pada saat ini, yaitu contohnya untuk laporan posisi keuangan. Dia akan menggambarkan bagaimana realitas ekonomi, bagaimana posisi keuangan mengenai aset, liabilitas, dan juga ekuitas dari perusahaan. Dan begitu pun dengan laba rugi akan menggambarkan realitas ekonomi mengenai laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, akuntansi sebagai sistem informasi ini adalah teknik yang menggambarkan proses yang berhubungan dengan sumber data dan dengan para penerima informasi melalui kanal komunikasi. Contohnya dengan siklus akuntansi di mana memproses buku transaksi menjadi informasi yang kita kenal dengan laporan keuangan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada akuntansi sebagai komoditas, di mana output akuntansi dalam bentuk informasi adalah produk dari suatu sistem akuntansi yang dapat dijual kepada pihak yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu, karena dalam era yang udah serba cepat ini kan, akuntansi keuangan menghadapi tantangan yang berat di mana teknologi itu semakin maju. Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus mampu memproses kebutuhan para pemakai agar tetap menjadi komoditas yang laku di pasaran. Nah, contohnya dengan mengupload laporan keuangan di web. Nah, dengan mengupload laporan keuangan di web ini, banyak orang yang memerlukan informasi dapat mengunduh secara gratis. Kemudian, apakah dia untuk melakukan penelitian atau untuk menanam saham di perusahaan tersebut, seperti itu. Kemudian akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban, yaitu akuntansi sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atau kekayaan dari aset perusahaan. Nah, ini juga menyangkut kepada laporan keuangan yang berfungsi baik sebagai informasi maupun sebagai pertanggungjawaban. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan aset dari suatu perusahaan dilihat pada laporan posisi keuangannya. Kemudian untuk akuntansi sebagai teknologi. Ini adalah sifat yang terakhir dari akuntansi, yaitu akuntansi harus diolah menjadi teknologi agar dapat dipakai untuk mempengaruhi lingkungan sosial, dapat dimensi teori maupun praktik. Next, selanjutnya. Submateri yang kedua dari konsep dasar akuntansi ini adalah tujuan akuntansi. Nah, tujuan dari akuntansi ini adalah menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, informasi tersebut dalam bentuk laporan keuangan yang meliputi ada laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara, catatan dan juga laporan lain seperti materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selanjutnya, submateri yang ketiga ini adalah peran akuntansi. Ada 4 peran akuntansi. Yang pertama adalah menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Nah, di mana perusahaan dalam bidang baik jasa, terus manufaktur, dagang,
yang baru berjalan pasti sangat memerlukan pengembangan dan pengelolaan sistem akuntansi yang lengkap untuk melancarkan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua itu ada memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Maksudnya adalah di mana sistem akuntansi yang berlaku seringkali kan tidak memenuhi kebutuhan manajemen, baik mutu, terus ketepatan penyajiannya, atau struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Nah, dalam hari ini sistem akuntansi harus dilakukan perbaikan di sistem yang sudah ada untuk menghasilkan laporan yang lebih bermutu, mengenai informasi yang lebih baik dan tepat dalam penyajiannya, serta dalam struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan dan juga kebutuhan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga ada memperbaiki pengendalian akuntansi dan juga pengecekan intern. Nah, maksudnya bahwa akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan dari suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini, untuk pengembangannya, sistem akuntansi akan selalu digunakan untuk memperbaiki dan juga melindungi terhadap kekayaan dari perusahaan. Sehingga pertanggungjawabannya terhadap penggunaan kekayaan akan dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keempat, ada mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Nah, informasi itu dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang banyak manfaatnya. Karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Jika pengorbanannya lebih besar dari manfaatnya, maka suatu sistem ini harus dirancang kembali, harus dilakukan perbaikan untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut. Baik, itu untuk penjelasan pada pertemuan kali ini. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu, udah cukup. Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Sudah, Jelas. Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu saya akan memberikan tugas kepada kalian yang akan dikumpulkan di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Ditulis tangan, kerjakan tugas studi kasus 1 sampai 10 di buku cetak halaman 25 dan 26. Nanti Oke, kalian Bu. stay. Siap. Nanti kalian scan terus kumpulin di Google Classroom ya. Nanti saya akan membuat kolom pengumpulannya. Apakah ada yang ingin Baik, ditanyakan Bu. lagi? Tidak, Bu, cukup. Baiklah, sampai di sini untuk pertemuan pada hari ini. Semoga kalian sehat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, sehat-sehat semuanya. Sehat juga, Ibu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.